Grealish itu very skillful tapi nggak punya visi. Orang kan bilang, ya tapi Messi sudah keluarkan 50% diskon. Untuk penggemar bola ini B4 nih ya, bukan bincang bola biasa. Ada saya, MU banget, dan pandit paling gila di Indonesia, Coach Justin. Hai bro. Dan ini apa ya, penista MU yang paling fanatik. Ya ada brother gua Muhammad Saididu, Juragan Sapi. Hai Pak. Halo Pak. Halo. Ini obrolan apa sebenarnya bahas MU ini? Ini Kita obrolan ngomong- paling gak berkualitas. Kita nggak ngomong politik lah Pak. Kita ngomong loh, Coach, Bukan Manchester City itu apa sih? Saya sebenarnya pengen tahu, sebelum kita lanjut, saya pengen tahu. Pak Saididu ini suka MCT dari tahun berapa? Iya. sebenarnya saya tuh suka klub pembunuh raksasa. Oh, Oke, Dan jadi saya dulu AC Milan. ya, AC Milan karena ingin membunuh Inter Milan. oke. Setelah dia matikan Inter Milan, Hmm. kemudian moralnya AC Milan jelek. Hmm. Aku lihat satu-satunya klub yang ada masa depannya dan moralnya bagus, yang bisa membunuh raksasa yang sombong MU adalah City. Itu sebenarnya. Itu aja. Itu aja. semenjak duit Arab masuk? Sebelum Sebelum? sebelum Oke. ada baru. Mas 10 tahun Karena- lalu City itu nggak dikenal, Pak. Ya karena setelah saya masuk baru dikenal. Enggak, karena rata-rata fans City, Pak, itu bocah kemarin sore. Iyalah. Kalau saya sebutnya fans kardus. Makanya saya selalu tanya, dukung City itu tujuannya apa? Nggak jelas. Ya tujuannya, saya katakan tujuannya, kalau saya dukung Persija, maka Persija juga juara dunia. Itu saja. Jadi di mana Saididu mendukung, disitulah juara. Dia Oh, libat oke. semua tuh MU dikubur. Duit Itu udah, aja. duit udah habis banyak, champion nggak dapat Pak. Malu, Pak. Gimana itu ceritanya? Pep itu sudah keluar era Pep ya, Iya. bukan era City, bukan era duit Arab, Arab, tapi ya. era Pep. Pep aja. Itu hampir 1 miliar loh keluar. Hampir 1 miliar pounds, tapi belum dapat Champions League. Gimana ceritanya itu, Pak? Jadi begini sebenarnya, kan saya kan bilang, tujuan utama kita adalah membunuh MU. Oh, Dapat piala tujuan kedua. Dan MU sekarang udah mati, tinggal dikubur aja. Itu jelas. Jelas Enak sekali. aja. Tapi MU minimal punya 3 ya, Iyalah. Champions League. Kita punya 3 champion. Kalau juara liga aja jauh lah Manchester City itu, Pak. Pak, Manchester City itu stadionnya di Bekasi, Pak. Kalau Jakarta, gua kan ke sana, Pak. Old Trafford sama apa stadion itu Etihad jauh lah, Pak. Ya, Etihad. Ya karena begini, itu stadion stadionnya MU Ya. itu sebentar lagi saya minta digusur untuk pemakaman umum. Itu karena nggak dibubar itu. Jadi itu memang cocok untuk pemakaman umum tuh. Jadi nanti kira-kira itulah pemakaman para orang yang tidak waras pendukung MU. Makanya City keluar. Pak, City itu dibangun oleh duit, Pak. Bukan dibangun dengan fanatisme atau apa. Iyalah, karena yang punya Syekh aja, Pak. Ya ini bayangin nih, Jack Grealish dibeli 100 juta. Sementara Messi gratis. Itu menurut saya salah strategi itu, Pak. Nah inilah kalau MU ini pakai paradigma lama terus. Si dua tuh yang kini saya menolak terakhir Messi karena saya tes loyalitasnya saya ragukan walaupun gratis. Itu tolak saya bilang. Pak. Nah, kita beli mahal tapi loyalitasnya tinggi itu Gimana, baru. Tapi kalau loyalitas tinggi nggak bisa main gimana? Karena saya selalu mengatakan Grealish itu very skillful tapi nggak punya visi. Kemarin terakhir main di match pertama udah kayak poco-poco aja, mutar. Masa di timnas Inggris aja nggak bisa jadi inti, Pak? Nggak, ini cuma kecewa aja inilah. nggak dapat Messi. Kecepatan beli Grealish. Coba sabar dikit. Sebenarnya Pep itu kan Mau Messi ya. coachnya Messi lah. Dia bilang karena dia pikir Messi stay, Iya. maka dari itu Dia ambil Grealish. dia ambil Grealish dan Kane yang diincar. Iya. Aduh. Ken juga saya udah tolak.
udah selesai juga, Udah nggak selesai? keterima loyalitasnya juga jelek. Jadi nggak ada Nah, pemain lagi yang datang. Nah, enggak, itu rahasia saya. Jangan. Jadi Pak, kalau masalah kesetiaan nggak ada orang lebih setia dari Messi, Pak. Bertahan cuma di satu klub doang. Dia bukan meninggalkan Barcelona, Pak. Barsanya memang udah nggak bisa bayar Messi, Pak. 21 tahun loh Pak, kurang loyal apa? Iya, Grealish. dan memang dia loyalitasnya ke Barca terus, nggak mungkin ke City. Makanya saya coret, itu loh. Apa ada pemilik saham apa ya? Ya, Pak. Hah? Pak Saididu tuh pemilik saham ini apa City ya, Pak? Loh, itu rahasia kita, Bang. Janganlah Aduh. dibuka. Saya pikir Kalau Bapak begini, Pak. ah, Kalau Bapak mau lihat pemain mahal dan tidak jelas masa depannya di MU. kenapa, Pak? Seperti Itu siapa? jelas itu. Kenapa, Pak? Nah, banyaklah hampir semua yang mati di sana tuh. Jadi MU tuh stadion untuk kuburan orang-orang mahal, pemain-pemain Pak. mahal. Liga kemarin Eropa tuh yang pahlawan banyak dari ini loh, Pak. Banyak dari MU lah. Luke Shaw ya, Maguire, Sterling cuma di awal-awal doang, Pak. Begini sebenarnya, itu kan lain lagi ceritanya. Kalau coba itu kan MU semua yang gagalkan di final itu. Gara-gara pasang MU terakhir sih. Mampuslah Inggris. Coba Ya, bayangin, Tiga untuk penendang- tos-tosan dimasukin 1 menit sebelum tos-tosan yang bener aja, ya Pak. itulah kesalahan besar Inggris. Kenapa pemain MU dikasih? Ya, Yang nggak jelas, jangan nyalain MU dong. Ini Bapak nyalain MU, nyalain Bukayo Saka juga nih, Arsenal nih, Pak. Enggak lah. Tapi kalau untuk saya, Inggris emang nggak layak juara sih. Iya, Emang kebetulan kali ini saya juga anti MU saya. bukan kebetulan dari dulu Saya nih, Pak. juga nggak suka MU saya. Nah, ini bingung nih, Saya Pak. dari dulu Pele orang mulai, saya udah katakan Italia pasti juara. Ya. Pasti. Siapa Karena betul saya juara? lihat pemain MU Italia. banyak sekali dipasang. Oh, Bapak ngomong sekarang Italia pasti juara. Gara-gara banyak MU dipasang, saya bilang Piala Eropa pasti Italia menang, pasti juara. Itu justru karena pemain MU nggak banyak dipasang, Pak, dari awal. Ya, ada Jadon Sancho nggak dipasang dari awal. Saya mau tanya, ini Ya. Messi kan ke PSG. Ah, Dan PSG kan beli banyak pemain. Ramos lah, Hakimi lah, Wijnaldum. Wijnaldum lah, banyak sekali. Tujuan mereka kan Champions League. betul. Tujuan City juga Champions League. Iya. Kira-kira gimana Pak? Kalau nanti seandainya ketemu di final. Dua-dua pakai Kalau duit PSG Arab, dua-dua keluar duit banyak, Enak tapi aja. dua-dua zero. Enak aja, City tuh Champions tahun ini juara IPL aja belum tentu, Pak. Pak, tahun ini begini, ini tuh inilah karena ini kan City itu selalu keluar dengan permainan setelah 3-4 kali permainan baru ketahuan. Itulah taktiknya City. Kita Jangan lihat kayak nanti. MU. Ya. Kan MU ada udahlah, Varane, MU Pak, ada Jadon Sancho, Bos. Tapi kira-kira MU bisa ngalahin PSG nggak kalau ketemu? Pak, dia tuh bisa mengalahkan PSMS aja MU tuh. Bukan PSG. Ya, PSG kan. Ya boleh lah. Itu kan kelas 2, klub kelas 2 itu PSG itu. PSG tuh. Cocok lah dengan Isinya MU. bintang semua sekarang. Ya sama di MU juga bintang semua, bintang nggak berguna, bintang redup. Tapi sih saya pengen lihat ya, Ya, ya. City ketemu PSG dengan bintang. Saya pengen lihat adu taktikalnya. Karena Ya. saya juga fansnya Pep. Saya bukan fans City, tapi Ya. saya fansnya Pep. Pep. Cuman memang orang terlalu idealis kadang gimana ya? Dengan duit keluar 1 miliar euro, Ya. tidak menjuarai Champions League itu kan ada yang salah. Iya, iya. Dan selalu nyaris. Kayak City lah. Ya City maksudnya, ya. Kemarin aja kalah sama Leicester. Ya dan bahkan ini kan pertarungan juga antara Qatar dan Abu Dhabi Betul. yang sempat diboykot Qatar, sekarang udah damai. Mhm. Sekarang mereka mau show off di sepak bola dengan keluarkan duit sebanyak mungkin. Itulah serunya kalau seandainya Pep ketemu sama si Pochettino dengan dua tim yang bertaburan bintang, yang juara semoga Barca, bukan mereka. Saya sih lepas juara siapa saja, yang Ya. penting jangan MU. Jangan MU. Dia yang penting jangan MU. Jadi Pak Saidi itu MU. Anything but United. Jadi yang penting United jangan juara. Masalah gue juga, yang penting jangan MU. Tapi yang jelas Pak, pertemuan terakhir MU bisa mengalahkan City. Gue puas banget.
Tapi 3 tahun MU nggak ngalahin Arsenal loh. Ya memang itu. Tapi Arsenal itu nggak pernah juara, Pak. Kakak saya Tantowi fans Arsenal. Saya bilang inilah fans yang paling setia. Nggak juara-juara, Iya, Pak, betul. masih bertahan. Ya masih lumayan lah daripada fans Liverpool 32 tahun baru dapat piala sebentar. Ya tapi juara, Pak. Nah, ya juara sebentar tadi ambil lagi sama City. MU lupakan aja lah. Udah selesai lah. Arsenal kita lihat tahun ini, Bos. Ya. Ya udah lah begitu terus MU. Kita lihat Udah lah, Pak. tahun ini. Kita tetap paling banyak lah, Pak, Pak, di Liga Inggris. Saya mau tanya Pak, kira-kira Grealish ini ditaruh di mana? Di sayap kiri atau di belakang striker atau sebagai striker? Karena dia dapat nomor 10 ya. Warisannya Aguero. Ya, saya sangat tergantung musuhnya. Kalau hanya lawan MU, saya di cadangan aja cukup. Grealish cadangan ya. Karena udah pasti kalah, Pak. Bapak nggak lihat penyerang-penyerang MU sekarang, Pak. Cavani, ada Rashford, ada Jadon Sancho. Bapak tahu apa pemain tengah terbaik itu Bruno Fernandes, Pak. Bukan yang Bapak beli. Kalau itu setuju. Iya, Bruno Fernandes, Bos. Jauh lah di atas Grealish. Tapi dari dulu MU itu pemain mahal banyak. Tapi semua mati 5 tahun terakhir ini. Tapi Udah. menurut saya, Pak, Jadi kalau membeli Grealish dengan 100 juta pound itu konyol, Pak. Ya. Konyol itu. Kalau- Itu saya setuju. Belum membuktikan apa-apa, Pak, Grealish itu. Pak, City itu dia tahu masa depan. Jadi beli sekarang. Itu lain, itu Masa lain. depan Jadi terus mahal pokoknya. sekarang. Pak, kita Jadi, lepasin fanatisme klub, Pak. Nggak bakal ketemu. Ya City, Arsenal, sama MU ini juga nggak masuk akal, Pak, Coach Justin. Kok seneng sama Arsenal gitu? Kalau zaman Arsene Wenger, gue respect. Kalau sekarang enggak lah, Pak. Pemain-pemain hebat keluar. Gue zaman tahun 90-an, zaman George Graham. Itu. Tapi Lu karena cinta tapi ya? karena sudah lama jadi ya udahlah terima aja lah. Arsenal, Pak, beli Ben White 50 juta pound. MU beli Varane, Pak, dengan puluhan piala gitu. Nggak masuk akal menurut saya sih. Tapi itu yang terjadi. Gitu. Itu Jadi terjadi. I agree kalau soal pembelian pemain Arsenal emang hancur, jelek Ya. banget. Terutama tahun ini ya. Itu gue setuju. Ya. Sebelum-sebelumnya juga hancurnya karena mereka salah beli pemain. Beruntung sebelum Pep datang, Ya. itu City juga beli pemain bapuknya banyak. Contoh Manggala 40 juta nggak kelihatan. Tapi semenjak Pep datang Ya, minimal 80-90%. Nah, City dari 4 tahun 3 kali juara karena benchnya bagus. Ya. Nah, MU benchnya itu jelek. Hmm. Mereka beruntung tahun lalu nyaris gak ada yang cedera loh. Ya, ya. Tim Betul. inti selalu bermain terus. Ya. Kalau Bruno Fernandes saja yang cedera, Selesai. selesai. Tapi sekarang ada Sancho, ada Varane di belakang. Dulu kan kelemahan MU itu kan di belakang, ya kan? Ya. Ya. At least lebih kuat, Ya, harusnya lebih kuat dengan lah. Maguire. Hati-hati aja City. Kalau Arsenal, Pak, di luar 4 besar, Pak, nggak mungkin lah. Champion aja nggak masuk Arsenal, betul ya, Bos? Ya, betul. Dan gua harus bilang, gue juga pesimis untuk masuk. Oke. Bukan karena squadnya, murni karena pelatihnya. Karena pelatih hebat untuk gue, bukan dia punya strategi, pemain harus adaptasi, tapi dia lihat kualitas pemain, dia membuat strategi sesuai dengan kapasitas pemain. Itu dilakukan oleh Mourinho. Mourinho parkir bis doang. Itu dilakukan oleh Pep dan Klopp. Betul. Tapi Arteta sama Ole nggak bisa. Mereka punya strategi itu Ya. aja, pemain harus adaptasi. Makanya MU juga nggak kemana-mana dengan Ole, walaupun pemainnya bagus ya. Oke, Ya saya mau udah nanya lah. nih. Pak, prediksi juara Premier League tahun ini siapa, Pak? Jujur, Pak. Siapa? Ya udah lah. Kalau City. lihat sekarang Ya. bersaing tuh kira-kira Chelsea sama City aja. Gitu ya. Dia pasti Itu aja. untuk MU tuh. Awas. Enggak sama sekali enggak. Gua- Itu. Gue setuju Ya. City dengan Chelsea, tapi Liverpool ya. Liverpool ini kan pemain yang cedera udah balik semua. Termasuk Virgil van Dijk. Ya, terutama. salah satu Matip juga udah balik, Joe Iya. Gomez balik. Sekarang tergantung pemain. Yang jadi masalah dengan Liverpool tahun depan kan depannya ini mandul Ya. dan pelapisnya nggak ada, benchnya jelek. Oke. Tapi kalau depannya, terutama depan lah, karena kalau Anda kebobolan 4 cetak 5 gol, you still win the game, ya kan? Ya. Kalau depannya Liverpool nggak mandul, at least bisa bersaing. Tapi secara realistis, gue setuju. Ini antara Chelsea dengan City, murni karena mereka punya benchnya bagus. Dan pelatih bagus. Dan pelatih bagus, jadi kalau Ya. seandainya ada 2-3 pemain cedera, mereka semua bermain di 4 kompetisi di Inggris. Ya. Seandainya ada yang cedera, at least bisa masuk langsung tune in. Tapi transfer belum selesai, Bos. Transfer kita belum pernah selesai, tahu betul. Yang akan direkrut oleh Saya- MU keempatnya nih siapa nih? Ya. Ya.
Jadi oke, kita Ini- lepasin fanatisme masing-masing klub, Pak. Kita nggak bakal ketemu lah, ya. Jadi menurut saya kita ngebahas satu fenomena yang jadi trending topic. Perginya Messi dari Barcelona yang diperkuat setahun ke PSG. PSG. Ada apa kok Barcelona sampai nggak bisa bayar, Bos? Salary cap-nya yang parah kan? Enggak, gini ya. Pada saat, ini menurut pendapat gue yang banyak dikritik juga oleh fans Barca. Ya. Pada saat Laporta masuk, yang pertama dia lakukan dan semua ketua akan melakukan adalah sikon Barca seperti apa. Oke? Jadi Spanyol itu punya salary, bukan salary cap, punya aturan bahwa pengeluaran itu boleh 75% dari pemasukan. Oke. 3 tahun terakhir, Barca itu punya income paling besar, which is sekitar 800-900 juta euro. Paling besar seluruh dunia. Artinya setiap tahun mereka bisa spend 600-an. Oke. Dengan pandemi ini, untuk musim baru, Ya. income-nya ngedrop, Oke. sehingga mereka hanya bisa spend 300-an. Ya. Dan itu tidak Cukup. masuk dengan gaji. Gaji para pemain. Oke. Ini kan emang fakta. Yang dilakukan ketua kan bagaimana dia melakukan manuver sehingga masuk di bawah 300 itu. Ya. Pemain-pemainnya diminta potong gaji. Oke, ada beberapa sudah, ada berapa yang nggak mau. belum, Ya. atau nggak mau. Tapi kalau jadi ketua, yang harusnya, itu kan berapa bulan sebelumnya. Oke. Negosiasi dilakukan. Dan dia tahu Messi selesai. Feeling gue, dia itu nggak mau Messi. Satu, umurnya udah 34, dua, gajinya kegedean. Gajinya, orang kan bilang, ya tapi Messi sudah keluarkan 50% diskon. Tunggu dulu. Messi itu gajinya 70 juta. Ya. Turun ke 50%, masih 35 juta. Masih tertinggi. Masih tertinggi. Dan sekarang dia pun dibayar 35 juta. Jadi dia bukan turunkan untuk Barca 50%, tapi dia sadar bahwa tarif dia 35 juta. Pasarnya, maka dari itu dia lempar ke PSG dan diakui. Oke. Nah, sebenarnya aturan itu aturan bullshit. Kenapa? Pada saat Laporta maju ke pengadilan untuk mengatakan, lihat, aturan itu kan sebenarnya untuk berusaha agar ikon keuangan klub sehat, ya kan? Tapi ini kan pandemi, semua mengalami. Laporta tidak melakukan apapun untuk menggugat La Liga, untuk merubah aturannya. Ya. Bahkan 50% saya bilang, Messi itu sudah 4 tahun terakhir, itu untung income dia ya, itu sekitar 640-an juta euro. In 4 year. Dari Barca, dari gaji, dari merchandising, dari iklan, dan lain-lainnya. Artinya ini orang 400, kalau sebelum-sebelumnya, let's say dia, dalam karir dia ya, let's say dia kumpulin 800-901 M. Itu udah berapa triliun. Masa iya dia nggak bisa kerja untuk nol? Zero gaji. 1 euro kalau perlu. Hanya untuk menyelamatkan klub kesayangannya. Karena bukan klubnya tidak mau bayar, tapi tidak sanggup bayar. Sementara dia sudah ratusan juta duitnya menghasilkan dari Barca. Dikritik saya, dibilang aturan Spanyol, gaji tidak boleh turun lebih dari 50% karena takut untuk menghindari pajak. Saya bilang, ini aturan kalau dalam keadaan normal. Ini nggak normal. Bahkan FIFA pun melonggarkan financial fair play. UEFA memberikan FIFA memberikan pelonggaran dengan boleh 5 kali pergantian pemain. Pemerintah kita tahu sendiri, di Indonesia pun potong gaji 25, 50, 75% itu wajar terjadi. Kenapa di Spanyol tidak lakukan? Kenapa Laporta tidak melakukan ke next step, yaitu ke pengadilan untuk merubah ini? Karena Laporta memang tidak mau Messi. Dan sedih Waktunya udah lewat. Sedih banget ya melihat Messi keluar ya, Pak Saididu. Kita sepakat bahwa Messi adalah satu pemain terbaik dunia. Orang bilang 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Ya. Orang bilang. Kalau menurut beliau ya pemain terbaik itu Sergio Aguero paling ya. Itu pun udah pindah ke Barca. Kalau Gitu ya, pemain paling loyal dengan klubnya, menurut saya selama ini ya Messi lah. Ya. Messi lah yang paling. Itulah kenapa saya tolak di City. Karena saya yakin dia tidak akan loyal ke City. Karena nggak bisa Kalau kelain hati loyalnya ya, Pak. ke Barca. Ya. Karena dia ditakutkan tidak bisa kelain hati, tetap Barcelona ya. Saya sih kalau jadi Pep, saya paham Pep. Ya. Jadi menurut saya
Saya pelajarin taktikalnya Pep. Contoh aja nih Pak, di sayap itu nggak boleh ada 2 orang, hanya 1 orang. Makanya wingbacknya masuk, oke? Di lini kedua itu ada jarak-jaraknya. Kevin De Bruyne kemana, Aguero masuk ke depan, di cover oleh lawan atau tidak. Kalau tidak di cover lawan passing, kalau enggak masuk yang sayap kanan Folder. Mahrez. Mahrez. Riyad Mahrez. Masuk ke dalam. Jadi permainan ruang ini luar biasa Pep. Pep itu punya pemain hebat, bermain dengan sistem. Maka dari itu juara terus. Kalau enggak Champions League minimal semifinal-final lah. Sementara kalau kita lihat Messi di Barca, oke, semua terlalu Messi sentris. Dan kita harus Semua fair. dia, Iya. Saya sangat respect dan saya beruntung bisa menikmati seorang Messi. Tapi kalau kita harus fair, Messi sekarang beda dengan Messi 6, 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Terbukti 2 tahun terakhir Barca itu benar-benar hancur-hancuran. Dengan Messi, lawan Liverpool kena comeback, lawan Roma diobok-obok, lawan Munchen bahkan. Itu dengan Messi. Maka dari itu saya paham Pep tidak mau Messi. Dan Barca pun, saya berani bilang Barca akan meroket tanpa Messi dengan skuad yang ada. Cuman, ini juragan dari Qatar ini kan cari nama. Untuk mempromosikan Qatar dengan Piala Dunia, maka dari itu semua pemain-pemain hebat diboyong. Diboyong Ke PSG. klub ke PSG dan belum tentu juara juga Jadi PSG itu Champions League. sebenarnya timnya Qatar yang dititipkan di Liga Prancis. Iya. Kita cut dulu. Ya, baik penonton Just Haye, kita mengikuti dulu ada video dari momen yang menjadi trending topik dunia, yaitu perginya Messi ke PSG. Kita lihat bagaimana dia sangat sedih ya berpisah dari klub yang membesarkan dia dan dia memang dididik di Barca. Ya, kita lihat. Nangis, man. It took Lionel Messi more than a minute to start this emotional farewell news conference on Sunday at FC Barcelona, where the soccer icon confirmed he'd be leaving the team, a team where he has spent his entire career. With tears running down his cheeks, he told the news conference that this Coach is Lo without selain doubt Arsenal the juga most pencinta difficult Barca, part of his ya. career. And it's a glittering career that started 21 years ago when the Argentine was just 13 years old. Dengan tubuh yang tidak ideal ya, pendek dan ada persoalan di kakinya dan hormon ya, dan menjelma menjadi pemain terbaik dunia. Cuman ada satu hal yang bikin gue kecewa. Jadi yang dia tunjukkan itu untuk gue bilang itu murni emosional. Ada satu wartawan bertanya, apa yang Anda lakukan kalau Anda ketemu dengan Barca? Dia bilang, saya seorang profesional, jadi saya selalu pengen menang, jadi saya ingin meraih banyak trofi. Jadi intinya kalau ketemu Barca ya gue tetap main menang lawan Barca. Dan untuk gue kalau sana itu dia katakan dan lakukan artinya sedihnya atau cintanya ke Barca itu profesional, bukan emosional. Bukan emosional. Sementara yang dia tunjukkan pertama awal itu pas dia nangis itu emosional. Tapi kan dia bisa masukkan dan itu sudah puluhan kali terjadi. Memasukkan klausul bahwa kalau dia benar-benar cinta Barca, gue nggak mau main lawan Barca. Dan itu dia tidak lakukan. Kesimpulan tidak profesional juga iya, begitu, bro. Iya, oke. Ini selera. Tapi gue bilang, ya udah kalau lu benar-benar cinta you can do that gitu loh. Karena posisi bargaining power dia itu kan besar sekali, ya kan? Tapi that's okay, nggak ada masalah juga. Cuman ini yang kesimpulan gue ambil ya lu cinta Barcelona murni profesional. Profesional dong. Robin van Persie that's okay. menghabisin mantan klubnya Arsenal. That's okay, nggak masalah. Pak Saididu, komentar dong tentang seorang Messi, walaupun Bapak pencinta City, tapi secara objektif kita harus mengakui bahwa Messi adalah salah satu pemain terhebat ya Pak. Silakan Pak. Saya pikir masanya memang sudah lewat. Messi masanya sudah lewat. Ya ibarat ya tidak nyambung lagi komunikasi dengan yang lain kira-kira. Jadi itulah juga saya pikir kenapa Pep tidak mengambil, karena dia sudah terlalu bintang. Terlalu bintang biasanya, sementara Pep itu tidak pernah memunculkan bintang di suatu klub ya. Seperti Aguero kadang-kadang dia nggak mainkan hanya karena dia mengenalkan tim. Nah, kalau kita lihat saya pikir Messi
itu oke lah. Kalau kita bandingkan dengan siapa namanya Ronaldo, kecintaan ke klubnya Messi ke Barca lebih tinggi lah daripada Real Madrid oleh Ronaldo. Kalau mau saya bandingkan bahwa tanda terima kasih Messi untuk dibesarkan dan membesarkan Barca lebih tinggi daripada tanda terima kasih Ronaldo dibesarkan dan membesarkan Real Madrid. Kira-kira pembandingnya seperti itu. Karena sebenarnya pada saat dulu Ronaldo kan masih ada pilihan dia, tapi kan dia pilih hengkang. Kalau ini kan walaupun banyak diskusi, kelihatannya dia pergi karena aturan tidak memungkinkan. Apakah dibungkus apa tidak, itu yang dikemukakan. Jadi saya menganggap loyalitasnya ke Barca masih oke lah dibanding dengan Ronaldo ke Real Madrid. Oke, ini membandingkan dua GOAT ya istilahnya, antara siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih GOAT antara Ronaldo dengan Messi. Jadi kita bisa berdebat, dua punya versi yang berbeda. Kalau Ronaldo itu mencari tantangan, dia harus juara liga di berbagai negara. Ya, jadi berbeda lagi beda dengan Messi. Kalau Ronaldo menurut gue ya, dia itu bisa jadi hebat karena dia bekerja keras. Dia disiplinnya luar biasa. Dia tidak minum alkohol, dia jaga makanan, dia tidak ada tato sedikit pun dalam tubuhnya. Karena dia sadar dia pengen meraih sebanyak mungkin dengan disiplin, dengan bekerja keras. Kalau Messi ini kan bakat. Oke, Messi jelas juga bekerja keras, juga punya disiplin. Tapi bakatnya Messi jauh di atas Ronaldo. Bahwa Ronaldo bisa mendekati Messi, itu sudah luar biasa. Dengan bekerja keras, dengan disiplinnya, dengan bakatnya juga. Tapi kalau that's why, untuk gue, kalau dibandingin Messi sama Ronaldo, it's not an issue. Untuk gue sih, Messi tetap the best. Karena murni bakatnya ini, talentnya ini. Dia bisa dari belakang, bisa semua dribblingnya, cetak golnya, apa. Dan bodinya kan kecil. Kalau Ronaldo kan keker. Ronaldo pegang bola kan susah untuk diambil. Dan Ronaldo bisa keker itu kan juga dilatih. Kalau Messi kan murni mengandalkan bakatnya itu luar biasa. Jadi dribblingnya aja, dari kecil sampai sekarang dribblingnya udah kelihatan. Ini pemain bakatnya luar biasa. Pak Saididu, siapa yang lebih GOAT? Siapa yang lebih hebat, Ronaldo atau Messi menurut Pak Saididu? Saya melihat saya lebih Messi. Messi karena begini, Messi itu dari segi tubuh tidak ideal. Tadi dia punya penyakit, ya kan? Dia melewati semua. Dan kalau kita lihat membawa bola itu bukan dengan dengan kekuatan, tapi seni gitu. Bukan dengan kekuatan. Kalau Ronaldo tuh betul-betul dengan kekuatan otot. Kalau ini otak dia, coba aja kalau kita lihat membawa bola itu kayak santai gitu, kayak berseni gitu. Tapi kalau kita lihat Ronaldo itu power gitu. Jadi dia bilang saya lewati Anda dengan power saya. Tapi kira-kira Messi saya lewati Anda dengan seni saya. Itu pandangan saya. Jadi kalau kita mau menonton bola enak melihat ya lihat Messi. Kalau lihat power lihat Ronaldo. Jadi Ronaldo istilah saya kayak pemain Jerman gitu loh. Itu power semua. Kira-kira begitu. Oke. Tapi kalau sebagai team player mungkin Ronaldo lebih team player daripada Messi. Messi itu Messi terlalu harus dilayani, harus minta bola. Dan yang jadi masalah dengan Messi, kalau Anda tidak cocok, contoh paling bagus Icardi. Icardi nggak main di timnas Argentina berkat dia. Maka dari itu, gue pengen tahu nasibnya Icardi di PSG gimana dengan masuknya Messi. Dan bahkan di tahun pertama dengan Griezmann nggak cocok. Dua-dua introvert. Ini yang repot dengan Messi. Orangnya mut-mutan, ngikutin mut. Tapi kalau seandainya dia dekat dengan pemain kayak dengan Suarez, dengan Neymar, wah semua bola ke sana. Nah, tapi kalau Ronaldo gue lebih profesional, main dengan siapapun di klub manapun dia bisa adaptasi. Termasuk di timnas ya. Termasuk di timnas, namanya juga manusia ya, pasti ada titik lemahnya juga. Sehebat-hebatnya Messi pasti ada. Nah, salah satu kelemahan Messi ya itu, mut-mutan orangnya. Oke, kita melihat bagaimana Messi disambut di kota Paris. Kita punya gambarnya, Pak. Jadi dia sangat disambut oleh PSG yang juga sangat rindu dengan trofi juara. Dia dijemput udah kayak presiden, ditutup semua mobilnya. Padahal cuma pemain bola. Jangan-jangan Macron kalah nyambut dia. Dan dia orang Argentina. Kita putar dulu, Pak, bagaimana Messi disambut di hotel ya. Tolong play.
Messi. Bahkan 2 hari sebelumnya mereka udah nginep di airport untuk melihat menunggu Messi. But I think it's a good deal untuk semua pihak ya. Untuk Barca bagus, untuk Messi bagus, dia bisa di 2-3 tahun akhir karirnya dia bisa mendapatkan 70 juta euro plus dengan bonus dan lain-lainnya. Dan dia tetap bisa bermain, dia bisa kembali bermain dengan Neymar. Barca bisa mulai dengan era baru. Ya. Lihat bos, apa bro yang nyambut ya. Jadi mungkin juga mereka marah juga nih penggemar PSG tahun lalu nggak champion ya. Kalah dengan Lille ya. Dengan di liga di liga ya, dan mereka menyambut kedatangan sekarang inilah pemain kelima yang pemain hebat, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, satu lagi Hakimi ya. Dapat semuanya secara cuman Hakimi gratis. bayar. Hakimi 60 juta. Ya, nggak mahal juga untuk seorang PSG ya, untuk sebuah klub seperti PSG. Pak Saididu, kita ngelihat strategi PSG itu berbeda lagi yang dilakukan oleh City. Jadi mereka sekarang ngeselin orang. Kalau Coach Justin menganggap apa yang dilakukan oleh PSG? Gini ya, yang jadi masalah dengan yang saya khawatirkan, di dunia ini ada 3 klub yang jor-joran, yaitu City, Chelsea, PSG. Mereka nggak pernah peduli. Abramovich pernah mengeluarkan statement, menyindir 3 pemilik dari Amerika, pemilik MU, Arsenal, dan Liverpool. Dia bilang, kalau saya cari duit, itu tidak di sepak bola. Karena di luar ada cara yang jauh lebih gampang untuk cari duit daripada sepak bola. Sementara untuk pemilik Amerika itu, sepak bola adalah sebuah industri. Nah, yang jadi masalah sekarang, UEFA itu udah praktis dibeli oleh PSG. Karena ketuanya, si Nasser ini, sudah menjadi member board. Di UEFA mereka punya board di mana ada boleh 2 anggota dari klub. Satunya Agnelli, satunya yang diusulkan ya si Nasser ini. Satu. Kedua, dia pasti punya pengaruh. Nah, FFP, Financial Fair Play, itu udah hampir mati. Mereka mau bikin sistem baru karena sudah 10 tahun. Dan terbukti tidak berhasil dengan kasus Neymar. Neymar ke PSG harganya 0. Dia dibayar oleh Qatar untuk mempromosikan Piala Dunia dengan harga 400-500 juta. Kan nggak make sense. Hanya promotor masih 450 juta. 220 juta dibayar ke buyout klausul ke Barca. Sisanya dia dapat 100 lebih. Sehingga dia bisa masuk ke PSG dengan 0. Artinya dalam pembukuan dia gratis. Ya kan? Padahal semua orang tahu dia dibayar karena ini juga duit negara. Nah, kalau ini juga dilakukan oleh City sampai mereka masuk ke pengadilan kas yang ujungnya menang, Chelsea yang mainnya agak elegan tapi jor-joran juga, lama-lama gapnya itu antara tengah dan atas itu jadi terlalu jauh kalau tidak diatur oleh UEFA. Sehingga sepak bola itu hanya ya itu aja nanti ke depannya. Ini dilakukan oleh PSG ya? Jadi seolah-olah mereka deal, lu nggak usah tunggu transfer lu bebas, free transfer, nanti saya bayar lu, gaji lu minta berapa? Gue bayar. Sergio Ramos dibayar mahal. Mereka itu sudah melanggar aturan Financial Fair Play. Bahkan tahun ini mereka harus jual pemain dengan nilai 180 juta. Siapa yang dijual? Nggak ada yang dijual juga. Mereka tidak mau, kalau dijual paling yang murah, yang harga 5, 10. Michel Bakker back kirinya itu ke Leverkusen dengan harga di bawah 10 juta. Jadi nggak ada nilainya. But they don't care karena Nasser ini sudah ada di boardnya UEFA. That's why gue selalu dukung ISL karena ISL berani melawan UEFA. UEFA itu bobroknya minta ampun. Bulan April yang lalu baru ketahuan ada 4 anggota UEFA dibui karena korupsi. Kalau yang kena korupsi bukan berarti sekarang bersih kan? Mungkin belum ketahuan aja. Pak Saididu, komentar barangkali. Anda juga adalah seorang ahli keuangan juga ya Pak. Anda pernah mengurusin perusahaan-perusahaan. Kita lihat fenomena Pak. Kita lepaskan dulu fanatisme. Apa yang terjadi dengan PSG borong-borong pemain, dibayar mahal-mahal, tidak ada lagi fair financial. Gajinya mahal. Ya, gajinya mahal-mahal. Silakan Pak Saididu. Saya pikir kalau City sih sudah meninggalkan itu. Awal-awal iya. Awal-awal ada benar-benar membeli jor-joran, tapi setelah Pep masuk menjadi sangat profesional sekarang, tidak jor-joran beli pemain. Jadi
Nah, karena dulu sebenarnya melakukan dulu tuh MU juga tinggi banget dulu, tapi Ya. kan mendekati terus karena dia kaya kaya sekali yang lain. Nah, sebenarnya masuknya apa namanya biaya-biaya dari Arab ini kan membuat keseimbangan antara apa namanya pembiaya apa yang punya dana dari apa namanya dari Amerika yang menggunakan bola sebagai bisnis, ya ini menggunakan bola sebagai tempat pertandingan yang tidak untuk sekedar mencari uang. Nah, problemnya memang adalah kalau menurut saya yang sangat problem ini adalah nanti yang perlu mungkin diatur kalau tidak bisa lagi diatur dengan uang, maka dibikin rating peringkat pemain. Tidak boleh satu klub mengambil rating pemain yang umpamanya 20 besar ada di sana semua atau berapa, mungkin itu kombinasi dari itu. Jadi karena kalau menginginkan uang yang seperti dikatakan tadi bisa kecurangan, tapi mungkin saja perlu dipikirkan UEFA bikin rating peringkat kemampuan pemain per posisi back, striker ini, kemudian itu tidak bisa semua peringkat satu ada di tempat atau 3 atau 50% tidak boleh ada dalam satu klub, sehingga permainan uang itu agak berkurang. Jadi kombinasi antara tidak boleh semua pemain jago di suatu tempat dengan uang. Kayak di NBA ya. Ya di NBA kita mengenangnya sebagai salary cap, Pak. Jadi setiap klub itu dikasih cap. Ini loh maksimal belanjamu. Jadi silakan diatur sendiri mau beli pemain-pemain siapa aja. Karena pemain dengan peringkat tertinggi belum tentu gajinya mahal, Pak. Betul. Ya, belum tentu pemain yang gaji mahal itu peringkatnya tertinggi seperti Jack Grealish yang kita tahu gitu. Ya. 100 juta kita sepakat kemahalan lah. Kemahalan, ya. Termasuk Ben White ya. Itu karena release clause-nya. Release clause. Ya, ini release clause juga nggak masuk akal. Ada tim kayak Dortmund itu kerjanya ini tim jual pemain. Jual pemainnya gila-gilaan juga. Beli murah Jude Bellingham. Dia beli Jadon Sancho dari City ya. Kemudian dia jual mahal tuh. Sekarang dia punya Haaland. Belum lagi ada Mino Raiola lagi yang sekarang baru beli pemain dari PSV Malen. Itu juga cuma 30 juta dibeli. Ya, nanti dijualnya 120. Release clause. Jadi menurut saya kalau di NBA ada aturan salary cap, Pak. Yang Bapak ngomong tadi salary cap. Dan di situ di NBA juga ada draft. Ya. Ada draft itu jadi tim yang paling lemah itu mendapatkan kesempatan ngedraft lebih dulu. Membeli pemain lebih dulu. Ya, membeli pemain lebih dulu. Ya. Itu yang tidak ada. Supaya seimbang. Saya setuju yang dikatakan oleh Pak Saididu. At least ada regulasi. Betul. Dan regulasi itu sekarang tidak ada. Oleh UEFA itu dilepas total. Itulah kenapa yang diinginkan oleh ESL untuk melawan UEFA. Betul. Bahkan UEFA tahu bahwa fenomena ini terjadi. Klub seperti Bayern Munchen itu sudah komplain. Kita tidak bisa bayar gajinya Mbappe, Neymar sama Messi. Itu udah 100 juta. 3 pemain doang. Itu di 100 total itu cost-nya kalau nggak salah 400-an. Ini yang jadi masalah, apalagi sekarang pemilik PSG bisa menjadi board di UEFA. Mereka melepaskan segalanya sehingga gap ini terjadi lebih besar. Ya. Dan saya setuju dengan yang idenya Pak Saididu itu bagus. Cuman saya yakin itu nggak akan diterapkan oleh UEFA. UEFA itu maling semua isinya, Pak. Banyak koruptor di dalam itu. Loh, kalau ketuanya aja ditangkap masuk penjara, Platini, masa bawa-bawanya bersih semua? Nggak mungkin. Pak Saididu, Anda kan ahli manajemen, Pak. Komen. Pak Saididu. Pak. Ya, kita sementara. Ya, Pak Saididu, komen. Nah, ini tapi begini juga, biarkan dulu bola berputar. Begini, kalau nanti terjadi gap terlalu jauh, maka penonton juga akan hilang. Kalau tidak ada persaingan. Jadi mungkin saja terjadi PSG terlalu jauh, tinggi di atas. Nah, terus tidak ada persaingan. Contohlah begini, Pak. Itu di Paris, di Prancis, kan klub nggak terlalu menarik. Karena tidak ada persaingan. Nah, kalau nanti di Eropa terjadi persaingan, maka bisa juga UEFA sadar. Orang ini tidak mau menonton lagi. Sama dengan dulu. Kenapa saya pindah dari Italia? Karena Italia sudah fair play-nya udah nggak ada. Maka semua Italia itu hampir 15 tahun nggak bangkit sepak bolanya. Setelah fair play hilang. Jadi saya pikir UEFA harus sadar
bahwa fair play adalah nyawa daripada sepak bola. Kalau itu hilang, maka pasti sepak bola mati. Kita lihat Italia mati sepak bolanya karena sempat terjadi fair play hilang. Kemudian Prancis belum terjadi fair play walaupun pemain mahal ada di sana, tidak terjadi. Di Inggris cukup fair play, cukup lumayan gitu. Nah, negara-negara yang Portugal sangat bagus. Nah, fair play, jadi nafasnya harus dipertahankan. Jadi saya pikir mungkin juga suatu saat 1-2 tahun tidak ada persaingan yang ketat, maka sepak bola tidak menarik lagi. Dan itulah UEFA akan kembali sadar. Ya, jadi kita belajar dari La Liga ya, satu kompetisi yang keren banget, yang kemudian makin lama makin kehilangan aura. Dan sekarang dua klub yang paling hebatnya itu sekarang bermasalah secara finansial. Secara finansial karena ya kalau dua klub itu tidak punya pemilik. Mereka dikelola oleh ketua yang dipilih oleh sosio. Ya. Di Barca itu ada 800.000 sosio yang berhak untuk memilih. Ya. Tapi kalau salah pilih ya ini yang terjadi. Ya, betul. Tidak bisa dikontrol. Ya. Kebetulan selama ini going well lah. Ya. Tapi dengan kasus Bartomeu saya nggak tahu berapa lama lagi Laporta harus membersihkan sampah. Terlalu banyak pemain gajinya sangat tinggi. Karena tidak diatur dari awal. Ya, dan banyak yang nggak berkualitas juga yang dibeli. Yang dibeli. Modal emosi gitu ya. Bayangin La Liga yang demikian hebat sekarang hanya menyisakan juaranya itu aja. Untung ada Atletico. ATM ya. Ya, ATM ya dengan pelatih yang sangat hebat. Ya. Jeli memilih pemain. Itu sama tuh, beli pemain murah jual mahal. Ya kayak ada Dortmund. Dan di Jerman saya pikir juga yang juara selalu Bayern. Yang juara selalu Bayern. Dan di Italia juara selalu Juventus. Bertahun-tahun Juventus ya. 9 tahun, 10 tahun. Ya, akhirnya Pak, mutu seperti kata Pak Saididu, mutu gamenya jadi menjadi tidak menarik, Bos. Dan sponsor tidak masuk hebat-hebat. Kan kita sedih sekarang. Tim-tim Italia kesulitan keuangan. Cuma nampungin pemain gratis. Ada yang beli pemain nggak bayar. Pemain tua-tua semua pula. Iya, yang nggak laku di Inggris, nggak laku di lain-lain ya. Kita kebayang tuh Inter Milan belum bayar Lukaku, Bos. Iya. Dan itu kan sedih tuh. Bahkan sekarang harus jual-jualin pemain. Ya. Lukaku sudah dijual kan sekarang. Hakimi sudah dijual, Eriksen out, tapi kalau ada klub lain yang mau beli, karena Suning Group itu sudah hampir bangkrut. Klubnya di Cina sudah bubar. Yang dulu jor-joran itu sudah bubar semua. Yang beli pemain nggak masuk akal dulu. Iya, betul. Dan maka dari itu Conte meninggalkan Inter Milan karena justru dia butuh suntikan. Ternyata dia harus jual pemain. Ya kalau itu dia mundur. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kompetisi Liga Inggris terutama. Liga yang paling utama ya. Jadi kami akan banyak membahas Liga Inggris. Tapi juga kita akan bahas La Liga. Kita juga akan membahas Serie A. Yang seru-seru aja. Yang seru-seru aja. Yang topiknya kontroversial. Kayak Messi ini kan. Saya bikin polling, Bang. Bikin polling di Twitter, saya bilang, Barca akan meroket tanpa Messi. Jawabannya 2 pilihan, yes or no. Ternyata, yang voting itu 9.000 orang, 55% bilang tidak, 45% bilang iya. Artinya, dengan hengkangnya Messi ini, fans Barca pun terbelah. Jadi 2, jadi hanya waktu yang berbicara siapa yang benar. Baik, terima kasih Coach. Terima kasih Pak Saididu. Ya, tonton terus Jas Haye. Ini kita debat-debat aja. Saya bilang ke Pak Saididu, Pak, kita nggak usah ngomong politik, Pak. Kita ngomong bola aja. Dan Bapak bebas mau ngapain. Mau ngatain gue pun bebas. Ya kan? Karena target beliau itu cuman bikin pokoknya MU kalah dengan City. Dan tiap minggu kita ada tamu ya. Selalu ada bintang tamu ya. Yang tidak boleh textbook, yang harus berani terbuka dengan latar belakang yang berbeda. Tapi kita hanya bahas bola. Singkirkan fanatisme. Siap, fanatik boleh, tapi itu yang membuat hidup dong ya? Ya, betul. Ya, tapi saya ngajak Coach karena saya menganggap bahwa analisanya oke gitu ya, termasuk tadi kita bahas salary cap dan sebagainya. Jangan lupa, ya, minggu depan kita akan dapat tamu lagi. Ya, saya akan tunjukkan bentar lagi siapa di promo kita. Dan tonton terus acara Jas Haye. Silakan komen nanti di YouTube channelnya ya, Jas Haye di bawah R66 Media. Dan yang komennya paling hebat, paling bagus akan mendapatkan merchandise dari
Jas Haye. Wah, ini keren Ini banget, ya. Coach. Baik, terima kasih Pak Saididu, sukses. Kapan-kapan Terima kasih. saya tinjau sapinya, Pak. Makasih Pak. Boleh. Ya. Terima kasih. Sehat terus ya, Pak ya. Oke. Ya, kita jumpa Ya. lagi dalam episode selanjutnya. Enjoy the game. Kita nikmatin karena musim kompetisi bola sudah jalan lagi ya. Silakan untuk menyenangi ya klubnya masing-masing. Mari kita saling mendukung. Boleh ya, tapi saling ngatain tim lain tapi tetap ada batasnya. Jadi yang paling marah satu, Pak. Kalau saya disuruh pindah ke City, nggak bakal ke Telekoman. Ya, my Dan saya tidak my akan- blood is still red. Saya tidak akan meminta pindah karena nggak ada gunanya juga jadi pensi itu dari lokasi dulu. Thank you, Pak. Yang penting Juku aja ya. Thank you. Thanks for Okay. watching. See you next time. See you next time. Dan